program guru penggerak di angkatan 9 di modul 1.4 dalam modul disiplin positif. Ibu, Bapak, di materi modul disiplin positif ini ada banyak hal. Kalau saya pribadi, ketika saya sudah mengikuti kegiatan ini, keresahan-keresahan saya ketika saya menghadapi pembelajaran di kelas, ketika menghadapi anak yang luar biasa ya Bu Amah, itu saya bisa mendapat jawaban di sini. Mudah-mudahan di sini juga melalui pemaparan saya, kita semua di sini bisa mengambil hal baik, hal positif, dan hal yang yang lebih tepat yang akan kita lakukan kepada murid-murid kita, tentunya kepada murid yang dalam tanda petik adalah memang butuh penanganan ekstra luar biasa seperti itu. Sebelumnya saya berdiri di sini bukan karena saya lebih pintar ya Pak Haji ya, karena mungkin ini ilmu ini terlebih dahulu saya mendapatkannya gitu. Tapi di sini hanya sekedar berbagi ilmu aja. Dalam konsep utama budaya positif itu yang pertama ada perubahan paradigma belajar. Selanjutnya ada perubahan paradigma belajar. Selanjutnya ada disiplin positif. Selanjutnya ada motivasi perilaku manusia. Selanjutnya ada kebutuhan dasar. Ada posisi kontrol restitusi, keyakinan kelas. Selanjutnya segitiga Jadi ada berapa? 7 konsep utama budaya positif. Kita akan bahas satu per satu. Yang pertama, perubahan paradigma belajar. Perubahan paradigma belajar semakin penting di era digital saat ini, di mana masa yang serba digital. Siswa harus dilengkapi dengan keterampilan yang sesuai dengan kebutuhan zaman. Zaman ya Bapak Ibu. Paradigma belajar yang berpusat pada guru telah berubah, harus berpusat pada siswa. Siswa kini diharapkan untuk menjadi pelajar yang bertanggung jawab atas pembelajaran mereka sendiri. Nah, dalam upaya untuk mencapai tujuan ini pendidik harus memberikan lingkungan belajar yang tentunya bisa mendorong siswa untuk mengembangkan keterampilan yang diperlukan seperti pemecahan masalah, kritis berpikir, kreativitas. Nah, sini juga kita sebagai pendidik harus bisa memanfaatkan teknologi dan memperkenalkan metode pembelajaran yang tentunya lebih interaktif dan menyenangkan seperti game based learning atau blended learning. Nah, perubahan paradigma belajar tidak hanya dilakukan di kelas, namun juga bisa melibatkan orang tua, masyarakat sebagian dari proses pembelajaran. Dengan cara ini, siswa dapat memperoleh pengalaman belajar yang lebih holistik dan berkelanjutan. Jadi mungkin kalau paragraf ke-1 saya bisa simpulkan adalah kita di sini harus bisa melakukan pembelajaran yang berpusat pada murid. Jadi peran kita hanya sebagai fasilitator atau mentor. Kalau yang kedua, kita menuntun anak untuk bisa menyelesaikan permasalahan-permasalahan. Ya, dalam artian bagaimana mereka bisa berpikir kritis dan bisa berkreativitas melalui strategi pembelajaran yang kita lakukan di kelas. Yang terakhir adalah kolaborasi. Kolaborasi yang harus kita lakukan tentunya orang tua dan masyarakat. Tidak bisa kita melakukan pembelajaran atau melakukan strategi pembelajaran sebagus apapun kalau tidak ada peran serta dari orang tua masyarakat, sepertinya kita akan kelelahan sendiri ya Bu ya. Nah, oleh karena itu peran orang tua masyarakat atau lingkungan yang ada di kita harus kita libatkan. Selanjutnya Pak Haji, di sini ada kata disiplin positif. Nah, kalau Pak Haji mendengar kata disiplin, apa yang ada di benak Pak Haji biasa? Misalkan tertib. Kalau Bu Amah apa Bu Amah? Kata disiplin mengingatkan dengan kalau Pak Haji tertib. Kalau Bu Amah apa? Tekun. Kalau Ibu Iin? Waktu, disiplin waktu ya. Kalau Bu Amah? Bu An? Tepat waktu. Ibu lebih ke tepat waktu ya. Nah, apa betul pemikiran kita itu? Tapi kita setuju nggak? Pernah nggak secara pribadi berpikir bahwa nih kalau anak-anak didik kita disiplin, tentunya hasil pembelajaran itu pasti akan terlaksana dengan baik. Betul nggak? Setuju nggak? Setuju. Ya. Tapi mungkin di sini ada beberapa pemahaman. Tadi Pak Haji apa? Seperti kalau Bu An disiplin waktu, Bu Amah tahun. Kalau Ibu sendiri sama waktu Bu? Ya, disiplin tepat waktunya. Ya. Apalagi Bu? Ya,
tugasnya. Tertib ya Bu ya, gitu ya, tertib tepat. Mari kita bahas apa itu disiplin menurut pemikiran Ki Hajar Dewantara. Nah, Bapak Pendidikan kita Ki Hajar Dewantara menyatakan bahwa di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Sungguh pun disiplin itu bersifat self disiplin, yaitu ketika sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya, tetapi itu sama saja. Sebab jikalau kita tidak cakap melakukan self disiplin, disiplin diri, wajiblah penguasa lain mendisiplinkan diri kita. Dan peraturan demikian itu harus ada di dalam suasana yang merdeka. Jadi izin saya menjelaskan, disiplin ini adalah kalau dalam konteks pendidikan adalah kemerdekaan Pak Haji. Bagaimana anak-anak itu mengalami pembelajaran yang merdeka belajar. Tapi merdeka di sini bukan berarti semau mereka, Bu. Ya. Peran kita sebagai pendidik adalah menuntun kodrat mereka hidup sesuai dengan alam dan zaman. Self disiplin, disiplin diri artinya ketika orang sudah memiliki motivasi sendiri di dalam diri sendiri, itu sudah bisa menerapkan disiplin diri. Tapi kan pada kenyataannya tidak semua anak atau diri kita pun memiliki disiplin diri. Nah, ketika kita tidak memiliki disiplin diri itu sendiri, wajiblah penguasa. Penguasa di sini apa? Aturan. Aturan yang dibentuk oleh siapa? Oleh pemerintah, oleh kepala sekolah. Akhirnya kita bisa disiplin. Karena kata lain disiplin itu tidak semua memilikinya Pak Haji. Terkadang kita butuh penguasa lain untuk bisa mendisiplinkan kita. Itu menurut pengertian dari disiplin positif menurut Ki Hajar Dewantara. Selanjutnya, nah, 3 motivasi perilaku manusia menurut Daniel Goleman. 3 motivasi perilaku manusia. Pak Haji dulu awal-awal menjadi seorang guru, itu motivasi Pak Haji karena apa? Saya menjadi guru itu karena apa? Kalau saya ada hobi, sesuai dengan hobi saya. Karena hobi Pak Haji, bukan ya. karena dorongan orang tua Pak Haji. Bukan, karena saya pasang olahraga, sesuai olahraga jadi ini. Oke. Menjadi guru olahraga. Kalau Ibu boleh tahu dulu Ibu memilih Ya. iya, apa Bu? Boleh berbagi cerita nggak? Dulu boleh cerita ya. Ya. Dulu nggak tahu ya, saya dari SD Nah, kalau ada film-film ada ibu guru gitu, apalagi gurunya baik, saya tuh terus terinspirasi, bisa nggak ya saya jadi guru nanti seperti itu. Jadi udah berarti dari dalam diri ya Bu ya, dari bukan dalam- karena paksaan dari orang lain. Berarti kalau boleh disimpulkan Pak Haji juga karena memang karena dari diri sendiri ya Pak Haji, senang gitu dengan dunia itu gitu ya. Kalau Bu Ama boleh berbagi cerita? Gak apa-apa, apa Bu? Kalau saya kan pernah cerita Bu, jadi guru itu bukan cita-cita, karena memang situasi saya waktu itu sakit, harus ngapain lagi gitu, perempuan di kampung daripada nikah, bener ya Bu ya? Oh ya. Iya, kuliah pun saya ngambil jurusan yang nggak tahu. Ternyata saya harus di dunia SD gitu Bu. Saya pikir tuh nggak gitu Bu. Nah itu awalnya begitu saya mah. Kalau Ibu apa dulu tuh? Ya orang tua nggak ada ya, saya berasum jadi guru aja. Oke. Jadi guru aja karena memang ada Keadaan. keadaan. Nah itu kalau Bu In kalau boleh tahu Sebenarnya dari guru bukan cita-cita. sama kayak saya, sama. Berarti bukan dari diri sendiri. Kalau Bu An kalau boleh tahu? Saya cita-citanya jadi dokter. Betul. Berarti Sama. intinya bukan. Ibu ya gitu. Tapi anak saya aja nanya, kok cita-citanya jadi dokter, ngapain itu jadi guru? Karena guru bisa menciptakan dokter. Oke, siap. Tidak masalah. Apapun motivasi diri kita menjadi seorang pendidik sekarang, latar belakangnya itu bukan jadi masalah, Bu Ama. Karena ternyata menurut Diana Gosen, nah kita udah masuk kemana nih? Saya, Bu Ama, Bu Ijin, Bu An, Ibu Kepala, Pak Haji, kita dimasuk kemana nih ya? Mangga, coba. Pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan
Pak Haji poin mana nih? Nomor 3. No Saya berarti. nomor 3. Ini ya. Kalau saya kayaknya ini sama Bu Iin. Betul tidak, Bu? Kita lebih menghindari ketidaknyamanan orang tua kita. Karena orang tua kita menginginkan kita menjadi seorang guru. Betul tidak? Betul tidak? Karena begini beda. Kalau Gimana? saya misalnya Iya. dimasukkan untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari Betul. orang lain itu waktu saya kecil tuh nggak memikirkan ya. Iya. Jadi guru itu gaji berapa? Belum. Tapi kayak gimana ya? Kayak Melihat sosok ya, Bu, iya, role model sosok ya. Guru kayaknya enak ya jadi guru, Iya. bisa apa namanya Iya, berbagi, berbagi, gitu, betul. bisa mencerdaskan kehidupan bangsa seperti Iya. itu. Jadi nggak Nggak. mikir ke Nggak mikir. angka-angka gitu. Betul. Setuju ya, Bu ya? Iya. Ibu berarti poin sini ya. Iya. Pak Haji juga hebat. Berarti saya katakan Pak Haji memilih menjadi seorang pendidik, begitupun Ibu terjun ke dunia pendidikan. Kalau sekarang ya beda lagi kan ya. Iya, berarti ini masuknya ke motivasi intrinsik, yaitu Iya. motivasi yang Dalam- memang dari dalam dalam diri diri. sendiri. Kalau saya Bu Aan dan Ibu Iin, kita dulu awalnya masih motivasinya eksternal dari luar. Karena ini menghindari Dan orang ketidaknyamanan tua orang tua saya kita. mah membebaskan gitu. Iya. Silakan mau kemana jadi kitanya juga ya. Nah, ternyata ya. Tapi seiring berjalan waktu setuju nggak Bu Iin? Sekarang udah beralih ke ini. Setuju nggak? Iya. Setuju ya? Kalau nggak salah dulu tuh ada film apa tuh ya, yang ada guru pokoknya yang Iya. gurunya tuh dirindukan terus Iya. ada muridnya tuh. Saya tuh senang Jadi terinspirasi banget ya, Bu, ya? seperti Iya. itu. Iya. Ida ada game nih Bu. Ida ada game ya. Ida butuh 2 orang. Gak apa-apa, duduk aja santai aja. Butuh 2 orang. Yang satu mengepalkan tangannya. Ibu bayangkan yang dikepal itu di dalam itu adalah sesuatu yang sangat berharga. Yang satu saya butuh orang yang mau merayu bagaimana kepalan itu bisa dibuka. Siapa nih yang mau nih? Siapa yang mau merayu? Siapa yang mau mengepal? Ayo. Siapa yang mau merayu? Bu An merayu apa mengepal? Saya Bu An peran apa? saya mau merayu. Merayu. Siapa yang mau mengepal? Bu Iin. Bu Iin dikepal tangannya. Bayangkan di dalam tangan ibu ini adalah sesuatu yang sangat berharga, yang Nggak boleh dibuka. iya berharga banget bagi. Kalau Tapi kalau anak kecil mah nggak mau ini punya saya ya. nah, tuh ya. tapi bagaimana Bu Aan dengan merayunya? Ya, Bisa mangga Bu Aan, boleh dengan cara apapun, mau merayu, mau menyogok, mau apa, janjiin sesuatu ke Bu Iin. Bagaimana caranya kepalan Bu Iin bisa Bisa terbuka? terbuka. Ya, Ya. ya, bisa. Gue enggak. Rayuan. Nah, coba. Dikit-dikit dan ini. Terserah Bu Aan, cara apapun bebas. Terserah Bu Aan, mangga. Sok, apa? Bu Iin high five. Iya. Apa? Gimana caranya Bu Iin bisa membuka kepala tangan itu? Merayu boleh, diiming-imingi boleh, diajak jalan kemana gitu. Bu Iin kata abinya dibuka apa sih? Enggak, karena saya soalnya udah tahu. Sesuatu yang berharga tidak boleh ditahu orang Kan lain. kan harus menaati suami. Tapi kan nggak semua, kecuali hal-hal yang memang udah ini kalau hanya muka ini kita kan bisa kasih alasan Oke, iya. ke suami. Terus, Kecuali apa hal-hal lagi? yang Apa aja memang terserah. itu Bagaimana? sifatnya ini Cuma kita kayaknya kurang mesra aja ya kalau nggak tampil di depan maksudnya. Masih depan, boleh? Iya, biar kelihatan. Ayo, Iya, itunya lihat tuh. interaksinya. Interaksi. Bu Iin, ayo ke depan, Bu Iin, di sini. Ya. Iya, iya. Maksudnya Bu Iin, tuh di ada sini usaha sebentar. gitu. mau nanya dulu, Ya. kalau memang ujung-ujungnya tidak bisa terbuka. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Itu hak Bu Iin, Iya. itu hak prerogatifnya Bu Aan Iya. juga. Itu hak Maksudnya ada limit waktunya enggak? Kita kan nggak mungkin nunggu sampai Iya, iya. Kita dengar bagaimana yang merayu. Apakah iya. dia sudah mencukupan ide? Ya, begitu. Ya, Terserah. kalau Tidak. yang sok bro, maju bro. Sini, Bu. Ayo. Ini kelihatan Ya. itunya. Ya. Bagaimana? Apakah Bu Aan bisa meluluhkan Ibu Iin? Udah maju sama banget ya. Kalau kangen. Jadi Kiki Nurjana. Ya. Mangga. Sa. Dikit-dikit. Kalau Izin. dikritik Satu. mah. Izin. Kat. Bu, dikasih kue. Ya, Enggak, Ya, terima kasih. dikasih HP. HP tuh HP. HP modal. Apa lagi Buan? High five. High five, high five. Tas dulu katanya biar kompak. Ya, benar. Apa lagi coba? Ini tangan apa sih? Tangan kiri. Kiri iya. Mangga Buan, coba dirayu. Tolong gantiin pakai tangan kiri ya. Aduh. Kayaknya ada visualnya itu. Iya, ada visualnya ya Pak Haji. Iya, coba bagaimana? Allah kita harus
Dua-duanya Bu biar Gak sopan ya Bu An ya, gak sopan ya Bu An, gak sopan. Gak sopan, bener. kalau salaman satu Bu. Iya, Masa salaman sapu gak sopan ya Ibu Kepala ya? Jadi nggak bisa dibuka. Ya aku menyerah. Aku baca tepuk tangan dulu dong. Oh nanti dulu, nah ada lagi Pak Haji mau rayu-rayu Pak Haji coba gimana ini ya kepalanya? Sama tangan kirinya. Coba. Kalau kita berdiri pas pakai Ada yang satu juga, yang satu ada yang satu. Wah disogok juga nggak mau ya Bu In ya? Pakai cek. Wah bener, gak pakai cek, gak mau juga. Wah bener ya, disogok gak mau, bener hebat nih ya. Oh kita tepuk tangan nih Pak Haji nih. Pak, Bu awas Bu kalau begini aja nanti ada binatang apa itu? Poin bukan masalah ini dibuka atau tidak dibuka pun tidak apa-apa. Tidak apa-apa, karena pada dasarnya mau kita membuka, mau menutup, itu berarti ada dorongan dari dalam diri sendiri. Dan setiap orang itu memiliki alasannya kenapa kita membuka, kenapa kita mempertahankan. Sekarang Ida tanya, kenapa Ibu tadi sangat ingin menutup sampai mau dikasih uang sama Pak Haji juga nggak mau? Masih cek enggak? Dicek tuh, Masih cek. bisa kebeli rumah, mobil dan kenapa Ibu ingin tetap mempertahankan? karena tentang prinsip kita tuh bahwa Prinsip. nggak mau memberikan sesuatu kalau Harga diri, Nah, betul? Harga diri. Ya, nah itu pun yang sedang dia negosen bahas di sini. Ketika seseorang berperilaku, ketika ingin menjadi orang yang mereka inginkan, menghargai diri sendiri, betul? Ibu tadi sedang menghargai diri sendiri karena menurut Bu di sini adalah privacy ibu. Saya nggak mau orang lain begitu saja tahu rahasia diri sendiri. Nah, itu adalah nilai-nilai yang ibu percayai bahwa di sini ada sebuah keteguhan tadi. Apalagi Bu? Keteguhan, apalagi? Amanah mungkin, betul nggak? Ini diamanahkan karena ini adalah harga diri saya nggak sembarang orang. Ya begitu maksud dia negosen, bahwa setiap yang kita lakukan adalah bentuk menghargai diri sendiri. Kalau kita melakukan sesuatu karena takut menghindari ketidaknyamanan, ini adalah motivasi eksternal. Karena kita takut sama pimpinan kita. Kita datang pagi karena takut ditegur pimpinan kita. Ya, kita datang pagi semata-mata karena ingin dikasih reward oleh kepala sekolah. Tapi kalau kita memiliki poin yang ketiga ini, semata-mata kita karena ingin menghargai diri sendiri, itu adalah motivasi intrinsik dari dalam diri. Karena kita meyakini bahwa sikap disiplin itu di dalamnya ada hal-hal keyakinan yang baik yang kita yakini. Setuju nggak Ibu? Setuju. Maka kita ke materi 3 motivasi selanjutnya. Nah, 5 kebutuhan dasar manusia menurut Dr. William James. Bisa diklik Bu apanya? videonya. Kita menyimak sebuah video dulu ya. Ini pin. Mau lebih besar nggak? Tadinya belum connect ya? Sebentar ya. Kan udah di-connect dulu ya? Bentar ya. Udah connect sama ini kan? Bluetooth connected. Ulang ya Ibu. Maka Ibu sini ada sebuah video, simak aja. Iya. Ada anak sekolah kesayangan ya Bapak ya? Dihukum seperti ini udah panas, capek, keringetan lagi. Salah kita juga sih nggak ngerjain. Aku ngerjain kok. Ya terus kenapa? Ketinggalan. Enggak juga, udah aku bawa. Tapi temanku yang kemarin ngajarin aku buat PR
kebutuhan apa sih yang dia perlukan sebagai manusia. Ada kesiangan, dimarahin tadi sama gurunya. Perhatian orang tua. Perhatiin orang tua. Buan? Sama. Kurang perhatian ya? Kalau menurut sama ya? Sama. Mari. Menurut Dr. William Glasser ada 5 kebutuhan dasar manusia. Ada nggak tadi yang menurut Pak Haji ya? Coba. Ada nggak? Next lagi coba. Bisa nggak Bu? Bisa. Bisa. Iya. Ada nggak Pak Haji? Ke poin yang mana Pak Haji anak tadi kira-kira? Itu dua yang saya. Kasih sayang dan rasa diterima. Ternyata ada. Nah, menurut Dr. William Glasser, 5 dasar kebutuhan manusia itu ternyata ada 5. Yang pertama, bertahan hidup. Bertahan hidup artinya, misalkan seperti apa kira-kira? Bagaimana manusia bertahan hidup, Bang? Makan, betul. Tidur, Istirahat yang cukup. istirahat yang cukup, betul. Jadi anak didik kita mau belajar bagaimana kalau dari rumahnya belum makan. Begitu. Mereka butuh energi untuk belajar ke sekolah. Jadi kalau mereka kebutuhan dasar hidupnya tidak terpenuhi untuk bertahan hidup, bagaimana mereka juga bisa melakukan belajar dengan baik. Yang kedua adalah kasih sayang dan rasa diterima. Setuju tidak? Pada dasarnya kita dalam satu kelompok gitu, kayak saya, apalagi saya pengen dikasih kasih sayang, diberi cinta, merasa diterima di lingkungan ini. Betul nggak? Setuju nggak? Iya. Pada dasarnya semuanya ingin diperlakukan manusiawi. Ya, begitupun murid yang tadi, dia ingin diperlakukan, dikasih sayang, dirasa diterima oleh gurunya, tidak dimarah-marahi. Harusnya gurunya tuh harus tahu latar belakang dulu sebelum memarahi itu kan ditanya kenapa bisa Betul. kesiangan, Betul. bangunnya jam berapa, ibu Iya. bapaknya bangunin enggak, Iya, kamu ditanya dulu ya, Bu, ya. tidur sampai malam apa gimana gitu kan, apalagi sekarang banyak gadget ya yang mengganggu gitu kan. Iya. Sudah dijawab sama Ibu Kepala, lengkap sekali. Betul Ibu. Pada dasarnya jangankan anak-anak, kita pun ingin selalu merasa diterima oleh lingkungan dimanapun kita berada, apa di masyarakat, di hidup pertetanggaan gitu ya Bang. Yang ketiga adalah kesenangan. Jadi Ibu, ketika ada orang yang melakukan segala sesuatu, misalkan kayak tadi Bapak hobinya apa tadi? Olahraga. Itu adalah kesenangan, betul nggak Pak? Iya. Ketika hobi Bapak ada yang ngelarang, Bapak marah tidak? Pasti marah. Tersinggung ya Pak ya? Karena itu adalah suatu kesenangan. Ya Bu ya? Iya. Jadi kita itu sebagai manusia butuh kesenangan. Tapi mungkin pada setiap orang itu berbeda. Ada yang senang berpiknik, ya nggak apa-apa. Piknik itu adalah kesenangan. Kalau anak-anak kita kesenangannya apa biasanya? Istirahat, bermain. Ya. Iya, betul, kebebasan. Mereka ingin menentukan sendiri bagaimana mereka dengan cara belajar mereka. Ya, mungkin pengennya tiap hari di luar kali ya mau belajar terus. Yang terakhir adalah penguasaan. Jadi jangan aneh ketika ada manusia yang pengen menduduki jabatan ini, jabatan itu, jabatan ini, jabatan itu adalah termasuk kebutuhan dasar manusia kan. Ada yang orang pengen jadi bupati, presiden, gubernur, itu adalah termasuk dari kebutuhan dasar kita sebagai manusia. Begitupun anak-anak, mereka ingin diakui keberadaannya di sekolah. Ya, makanya dalam pembelajaran kita sering menerapkan anak-anak suruh maju ke depan. Karena itu adalah bentuk pengakuan bahwa mereka itu diakui. Mereka itu adalah sebagai siswa yang aktif, rajin. Ya, jadi ada 5 dasar kebutuhan manusia. Jadi kalau ada orang yang mungkin kita berpendapat ambisi ya, ini pengen, itu pengen, ternyata itu kebutuhan Bu Ama. Saya juga baru sadar, ternyata kita pengen jadi ini, pengen jadi itu agak ambisius juga ya harus. Iya, ternyata itu termasuk kebutuhan kita dasarnya sebagai manusia, tidak perlu dipertentangkan. Tapi kalau untuk kita ya sebagai guru, memang semuanya kebutuhan dasar manusia termasuk kebebasan. Tapi untuk anak-anak kita, fungsinya kita itu kan memberikan kebebasan, tapi tidak sebebas-bebasnya kan. Ada hal-hal yang perlu batasan gitu. Jadi kebebasan di sini
konteks kita sebagai guru adalah kita memberikan kemerdekaan belajar kepada anak, jangan hanya di kelas saja. Jadi tanya anak mau belajarnya itu mau apa, ada yang asesmen awal ya, kita bisa mengetahui bagaimana karakter setiap anak. Tidak bisa kita hanya, mungkin tadi anak tadi juga malas, itu bisa saja gurunya ngajarnya gitu-gitu aja. Iya. Jadi ada, anaknya ada rasa bosan. bosan. Apalagi matematika. Iya. Besok nih pelajaran matematika kayaknya pusing. Pusing seperti itu ya. Oke, ada yang ditanyakan nggak Buan? Sudah paham ya? Next lanjut. Nah, ada 5 posisi kontrol restitusi. Ada penghukum, pembuat merasa bersalah, teman, pemantau, manajer. Kalau di video tadi kira-kira posisi apa? Menghukum saja, Menghukum saja. tanpa melihat anak ini kenapa. Iya, tadi disuruh berdiri ya di bawah tiang bendera, suruh hormat. Betul. Di video tadi itu adalah si guru tersebut memposisikan dirinya itu sebagai seolah-olah guru yang benar Penghukum. semuanya kan. Kalau penghukum tidak usah dijelaskan, sudah tahu ya, pasti lari-larinya memberikan sebuah hukuman. Nah, kalau bisa kata hukuman juga dihindari ya. Lebih baik bahasanya itu konsekuensi, karena kalau hukuman itu akan membawa dampak menyakiti hati anak tersebut, karena hukuman itu dilakukan secara tidak terencana, langsung refleks di situ saja. Tapi kalau konsekuensi itu dilakukan secara terencana. Seharusnya memberikan hukuman itu yang kira-kira bisa membuat anak itu memang jerah, tapi juga ada manfaatnya. Iya. Seperti ya misalnya membersihkan kelas atau membuang sampah, bukan apa namanya menjadi anak itu jadi Trauma. bukan jadi Trauma, punya rasa sakit hati. tersakiti dengan dipanaskan di itu kan di tiang bendera seperti itu. Pemikiran saya menjadi terbuka Buan ketika ada pernyataan begini. Sebagus apapun strategi pembelajaran kita, tapi anak akan lebih mengingat bagaimana perlakuan kita ke mereka. Iya. Itu Mereka itu sampai kapanpun akan ingat. reflektor ya. Mereka tuh nggak akan ingat bagaimana kita melakukan pembelajaran sehebat apapun. Nggak akan. Mereka pasti akan mengingat itu bagaimana perlakuan kita ke mereka sampai mereka tahu. Mungkin Buan ada hal yang masih ingat ya dari sekarang SD, perlakuan gurunya yang diingat apa? Jadi taklit makanya. Iya, itu. Kalau Bu In ada punya pengalaman nggak? Masih teringat tidak? Diapakan oleh gurunya dulu? Sama saya tadi bilang, saya dilempar apa? Penghapus, dilempar kapur dulu. Kalau saya anak baik, Nggak punya pengalaman jadinya Sama ya? ya. Ya. Dulu kata saya sakit hati Kalau banget saya Buan. disayang Tapi dulu, sekarang kalau saya kamu sadar ya. ternyata saya salah karena waktu itu pernah Baik. ngobrol. Tapi perlakuan itu lupa nggak Bang? Enggak Bu, saya masih ingat. Masih ingat, tapi nggak dendam. Tapi ya Tapi itu. beda Iya. sih, beda ya. Waktu SMP ya berubah. Ada guru yang begini bukan menghukum karena saya salah, tapi Iya. kalau bertanya tuh di ini dulu. Ya. Misalnya Pancasila ada berapa misalnya? Iya, iya. Coba sebutkan. Nah, sambil dipegang telinganya tuh. Iya. Jadi kita tuh apa ya? Kadang-kadang mau jawab tuh sambil Deg-degan, iya. Berarti di posisi ini ya Bu ya? Iya ada, tapi sambil ini juga sih, sambil bergurau. Iya, bergurau. Oke. Nah, kalau ada kata bergurau berarti posisi teman Bu. Jadi memposisikan kita tuh sebagai teman. Ada gurauannya dengan anak-anak. Marah, tapi kita tuh tidak menunjukkan marah. Bahasanya lebih santai. Dewernya juga enggak. Iya. Cuma pegang Iya. aja gitu. Jadi guru yang itu tuh Bu, nah posisinya teman. Kalau penghukum jelas suaranya tadi aja keras, hanya ini. Kalau pembuat merasa bersalah begini Bu, misalkan kamu nggak kasihan sama ibu, nanti ibu dimarahin loh sama kepala sekolah kalau kamu tidak disiplin. Kamu nggak kasihan sama ibu udah capek-capek bikin soal semalaman. Jadi ada rasa anak itu. Oh iya saya tuh jadi ibu jadi. Pernah nggak kita mengucapkan begitu kata-kata punya Iya. pengalaman nggak? Kamu emang gak kasihan sama ibu? Ibu tuh ibu tuh sayang sama kamu, tapi kok kamu begini sih nggak nurut sama ibu? Itu adalah membuat merasa bersalah. Kalau pemantau, guru itu cenderung yang dibahas itu adalah seputar peraturan sekolah. Nah, tapi tetap menjalankan konsekuensi karena dalam aturan itu pasti ada konsekuensi yang harus ketika dilanggar itu apa. Nah, kalau di manajer itu adalah posisi di mana seorang guru itu nanti hubungannya dengan segitiga restitusi, di mana pada akhirnya posisi guru sebagai manajer itu kita
bisa mengarahkan anak itu bisa menemukan cara menyelesaikan masalahnya itu dengan cara dia sendiri. Jadi bukan kita yang menentukan, kita giring anak itu untuk berpendapat ketika melakukan salah seperti itu apa hal baik yang harus diperbaiki. Jadi menurut Bu Aan, dari kelima posisi ini mana yang sering kita lakukan? Yang paling kita lakukan. Kalau Bu Aan, saya ingin jujur aja, kadang malu kalau udah tahu ternyata selama ini saya Salah ya, salah. salah ya. Dan jujur saya di sini sama di sini, di sini, di sini, di sini, di sini, di sini, di sini. Mau Bu Aan di mana? Saya itu teman pemantau. Pemantau sini. Ibu Aman, ternyata kita tuh pernah di posisi mana ya? Gimana? Menghukum pernah Bu Aman? Pasti nggak Pernah ya. Pak Haji di mana Pak Haji? Seringnya di mana nih Pak Haji nih? Apa sering dijadikan teman gitu anak tersebut? Kurang juga. Yang hukum pernah juga. Pernah ya. Hukum pernah. Buat bahasa besar pernah. Iya iya. Teman juga. Tapi saya Sering. bukan suruh berdiri di. Enggak, apapun jenis konsekuensinya Bu, tetap larinya ke hukum. Iya, karena ternyata ya hukuman itu tidak efektif. Tidak akan membuat anak itu bisa menemukan bagaimana cara menyelesaikan mereka masalah. Mereka akan menghindari apa tadi? 3 motivasi perilaku manusia itu. Mereka akan melakukan perubahan itu karena menghindari hukuman dan ketidaknyamanan. Jadi mereka itu bukan karena mereka menghargai diri mereka sebagai manusia. Saya menghindari tidak melakukan lagi itu karena saya dihukum. Nah, sedangkan kita harus menggiring bagaimana anak itu memiliki motivasi intrinsik. Itu maksudnya. Nah, ternyata penghukum jelas tidak efektif Pak Haji, akan membuat anak itu menjadi ingat apa yang akan kita lakukan kemarin. Berarti kalau dari 5 ini ada yang terbaiknya mungkin ya. Ada Ibu, minimal kita ada di posisi pemantau. Ya, minimal kita ada di posisi pemantau. Minimal. Syukur-syukur kita ada di posisi seorang manajer, mengarahkan bagaimana anak kita bisa menyelesaikan masalah mereka buat, tapi mereka sendiri yang harus menyelesaikan, bukan dengan cara kita sebagai orang dewasa. Enggak. Ada yang bertanya lagi nggak Bu? Yang kadang-kadang butuh kesabaran juga sih Iya. dari guru ya. Ya iya. Ada lagi nggak? Kalau suwe-suwe teman mikir, bocor Haji. Oke, nah di materi selanjutnya ada keyakinan kelas. Selanjutnya di materi keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas saja? Nah, iya, ada keyakinan. Kenapa nggak peraturan kelas saja gitu Bu? Karena pasti harus bahasanya diganti jadi keyakinan kelas. Gitu. Kenapa? Pertanyaan pertama, mengapa? Nah, saya arahkan gini aja Bu Buan. Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai motor? Kira-kira, mengapa kita harus pakai helm? Menghindari bahaya. Keselamatan. Keselamatan ya. Setuju ya? Ya. Jadi nilai-nilai kebajikannya adalah keselamatan. Terus mengapa kita harus pakai masker, mencuci tangan? Apa berarti kesehatan ya? Kebersihan, kesehatan. Jadi nilai-nilai kebajikannya adalah kesehatan. Jadi mah perbedaan dari keyakinan kelas dan peraturan kelas itu adalah dalam keyakinan kelas itu ada nilai-nilai kebajikan yang mereka percayai. Kalau peraturan kelas itu hanya berupa peraturan terpampang saja tanpa mereka tahu nilai-nilai apa di dalam, seperti itu. Dan kadang kan peraturan sudah dibuat oleh kita gitu sebagai orang dewasa yang menganggap bahwa kita tuh bisa mengontrol anak-anak. Ternyata keyakinan kelas itu kita dituntut untuk melibatkan penuh. Apa yang mereka mau di kelas, apa yang mereka inginkan di kelas harus diyakini nilai-nilai kebajikannya. Misalkan apa Bu, misalkan ke peraturan kelas misalkan apa Bu? Jaga kebersihan. Apa nilai-nilai kebajikan dari jaga kebersihan anak-anak? Sehat Bu, nyaman Bu. Nah jadi mereka tahu. Jadi tidak hanya bahasanya menjaga kebersihan. Mereka tidak tahu nilai-nilai kebajikan apa yang mereka yakini di dalam mereka. Begitu. Jadi berarti dalam kelas itu, dalam keyakinan kelas ada bentuk apa gitu supaya proses yang terjadi. Jadi mereka sendiri yang mengatur kelas impian mereka seperti apa yang mereka mau. Terus kita arahkan ke keyakinan nilai-nilai kebajikan. Bukan, maksud saya apakah di kelas itu harus ada poster tentang kebersihan apa gimana? Tetap Bu. Jadi hasil dari musyawarah bersamanya itu hasilnya tetap dipajang di kelas. Oh seperti ini ya, berarti apa namanya itu sebelum belajar? Ada
kesepakatan kelas ya. Ya, sama saja mudahnya Bu ya. Tapi kan mungkin kalau peraturan lebih ke kan udah dibuat sendiri gitu ya Bu An ya. Iya, maksud saya keyakinan kelas itu mirip dengan kesepakatan kelas. Iya, seperti itu. Jadi ada nilai-nilai kebajikan yang mereka yakini. Selanjutnya, nah yang terakhir adalah segitiga restitusi. Enggak, next. Apa itu segitiga restitusi? Dalam segitiga restitusi itu yang pertama ada menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Ada menanyakan keyakinan. Dalam menstabilkan identitas, kita menggiring pernyataan bahwa setiap orang itu pasti pernah melakukan kesalahan. Setuju ya Bu Pak? Setuju ya? Kedua, kamu itu bukan satu-satunya orang yang pernah melakukan sebuah kesalahan. Pada dasarnya kita semua itu pernah berbuat salah. Nah, itu di bagian menstabilkan identitas. Betul kata Ibu tadi. Guru tadi itu terlalu menjas anak itu salah tanpa ditanya apa tadi Bu? Ya, latar belakangnya apa, Iya. kenapa bisa telat. Nah, sebetulnya kita udah pernah sih melakukan segitiga restitusi ya. Iya, kita Tapi kita baru tahu, oh itu namanya segitiga restitusi. Yang kedua itu dalam validasi tindakan yang salah. Nah, dalam validasi tindakan yang salah, setiap anak itu pasti punya alasan kenapa dia kesiangan. Ya Pak Haji ya, ternyata tadi itu dia kesiangan apa ya? Karena apa ya? Main game apa mungkin ya? Ya kan, bisa diprediksi seperti itu. Bisa diprediksi seperti itu. Terus, adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Kita tanya, apakah sikap-sikap yang kamu lakukan itu udah sesuai dengan keyakinan dia? Nanti dia akan merefleksikan diri dia sendiri. Enggak Ibu, saya salah. Jadi bukan kita yang bilang dia salah. Biar dia yang merefleksikan bahwa diri dia itu salah. Kamu salah? Ya Ibu, saya salah. Kamu siap memperbaikinya? Nah kita tanya. Jadi jangan bilang kamu tuh salah, kamu tuh kesiangan, kamu tuh anak bodoh seperti itu, tidak. Biar mereka merefleksikan sendiri. Terakhir adalah menanyakan keyakinan. Keyakinan kelas yang telah disepakati tadi. Ya, di dalam kelas tentunya kan ada peraturan datang tepat waktu. Ketika Anda membuang sampah sembarangan, di situ kan ada aturan. Buanglah sampah pada tempatnya. Ya. Kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Kita tanya. Pada dasarnya kamu pengen jadi orang seperti apa? Pasti anak bilang, Bu, saya itu orangnya sebetulnya tuh pengen selalu tepat waktu Bu. Tapi bagaimana ya Bu, saya itu selalu kesiangan. Kira-kira kenapa kamu kesiangan? Nah kita pancing pertanyaan. Iya Bu, biar dia ngaku sendiri. Saya malah main HP Bu. Hah? Ibu juga suka main HP? Tapi itu tidak kesiangan. Memang kamu sampai jam berapa? Jadi, nah kita menemukan biar mereka sendiri gitu. Alasannya apa? Hal yang mereka harus perbaiki apa? Nah, kira-kira kalau nggak kesiangan, apa yang harus kita lakukan? Kalau disimpulkan sih dalam segala tindakan kita tuh harus mengingat bahwa anak itu sesuatu yang sama seperti orang dewasa dihargai dan minatnya. Tadi apa? Ya. Kepuasaan. Mereka butuh sebuah pengakuan. 5 dasar kebutuhan manusia. Hak-hak asasinya juga. Jadi kita jangan seperti apa ya? Kayak hakim Iya. kayak jaksa Langsung betul ke jaksa. Balik lagi ke tadi ke 5 dasar kebutuhan manusia. Jadi ketika kita menemukan anak yang rewel, Bu An, tanya dulu ini kebutuhan apa sih yang mereka belum terpenuhi? Kenapa sih mereka kesiangan? Oh ternyata seperti Riko keluarganya begitu. Ya, berarti ada kebutuhan apa? Ada apa sih kasih sayang yang ya perlu diklarifikasi juga dengan Iya, orang tua dengan gitu. kolaborasi tadi ya Bu ya dalam paradigma belajar. Dengan kejadian anak seperti itu kita tidak hanya ke anak langsung atau apa gitu. Ditanyakan juga, jadi ada visitasi ke rumah juga. Siap. Nah seperti itu. Jadi tadi kata Ibu berarti dari 5 posisi kontrol itu ada yang terbaik. Iya Ibu. Jadi posisi kontrol terbaik itu adalah di posisi manajer dengan menerapkan proses dialog segitiga restitusi. Ada pertanyaan dengan segitiga restitusi barangkali bagaimana gitu? Nanti saya printkan deh. Ya kesimpulannya berarti segitiga restitusi itu adalah dialog terbaik yang kita gunakan kepada siswa yang memang mereka memiliki masalah seperti itu. Dengan memposisikan diri kita sebagai manajer, gunakanlah dialog segitiga restitusi. Apakah ke segitiga restitusi ini harus terstruktur?
Kalau di dokter ada di diagnostik dulu ya. Iya betul itu. Apakah kita harus melewati tahapan-tahapan ini? Tidak, Bu Aan, tergantung masalah yang kita hadapi. Kalau kelasnya masih ringan, mangga kalau ibu langsung ke keyakinan boleh. Jadi tidak harus kesini. Tergantung kasus yang kita hadapi. Terus Bu, bagaimana kalau kasusnya udah kriminal? Jadi segitiga restitusi ini bukan salah satu-satunya cara untuk pemecahan masalah anak-anak kita, tidak. Kalau masalah itu sudah kriminal, kita butuh peran lain untuk membantu menyelesaikannya. Kolaborasi dengan pihak lain. Jadi segitiga restitusi sebetulnya bukan cara satu-satunya ya. Kalau tindakan udah kriminal kita pasti tidak bisa. Ada yang ditanyakan barangkali? Pak Haji. Kan? Lah, kenapa semalam kemana? Bisa ditanya tuh. Pak Haji, ngantuk. Ada anak saya di belakang. Iya. Ya. Malamnya kemana? Pergi kemana? Pulang jam berapa? Iya. Iya. Jadi mungkin bisa dalam boleh. Yang agak sulit yang menurut saya ya, Boleh. ini keyakinan kelas. Kan nggak semua anak keyakinannya sama. Proses keyakinan kelasnya. Iya, tidak akan sama, betul. Ya iyalah pasti. Betul, karena setiap kelas itu punya masalah masing-masing, keresahan masing-masing. Kayak kelas saya jujur aja, Bu An, sikap saling menghargainya itu kurang kelas saya. Makanya kebanyakan anak-anak saya ketika ditulis kelas impian mereka seperti apa, saya mau pengen kelas saya itu tertib, saling menghargai, itu keluar dari mungkin itu levelnya anak kelas 6. Bagaimana dengan level anak kelas bawah? Ya nggak apa-apa, mereka sesuai pemikiran mereka aja. Gua harus peraturannya itu sama, minimal ruang lingkupnya dulu dikondusifkan. Mungkin kalau ke kelas 1 misalkan apa? Jangan ngejek orang tua, pasti gitu bahasanya. Gak yang seperti peraturan resmi kayak di sekolah, pasti mereka tuh gitu. Ibu dia mah suka ngejek, jangan saling ngejek, pasti begitu bahasanya. Gak apa-apa. Yang penting mereka itu yakini. Dengan saling mengejek itu yang keyakinan nilai-nilai kebajikan apa? Oh ternyata tidak ada rasa saling menghargai, menghormati. Gitu. Tidak apa-apa, tidak apa, Wan, keyakinan kelas itu berbeda nggak apa-apa, nggak harus sama. Karena kita berangkat dari keresahan kelas kita masing-masing. Kelas buah tidak bisa disamakan dengan kelas saya. Sebetulnya anak-anak mereka juga berbeda permasalahannya. Tidak apa-apa. Mangga Pak Haji. Pak Haji keresahannya ngantuk. Kalau itu Satu-satunya yang mustahilasi identitas. Iya. Iya. Jadi bukan Pak Haji aja satu-satu yang ngantuk, kita juga semua ngantuk. Iya, gitu. Terus apa keyakinan apa yang kamu yakini? Oh, ya saya ngantuk, tapi keyakinan saya menghargai orang lain itu penting. Nah seperti itu, sama ngantuk begitu. Begitu Pak Haji saya juga. Nah, Masya Allah luar biasa, ilmu di modul 1.4 ini benar-benar kayak jawaban selama ini saya menjadi honor guru dulu ya. Itu kejawabannya salah banget Bu. Salah ya. Ditampar banget, tapi sebaik-baik manusia adalah kita mau berubah dan belajar. Iya. Itu sih prinsipnya. Kita adalah agen perubahan ya. Coba di next lagi Bu. Thank you, terima kasih. Terima kasih Ibu Bapak. Mungkin kesimpulannya apa ya, perubahan apapun yang kita harapkan ke peserta didik kita, ekspektasi kita jangan terlalu tinggi Bu. Kita ingin anak kita langsung berubah pada saat itu. Iya. Itu tidak mungkin. Pasti ada proses. Pasti ada proses dan bagaimana anak tersebut karakternya masing-masing. Ini lagi nyala. Jadi nggak apa-apa gitu. Jadi jangan ekspektasi kita ketika kita menerapkan posisi manajer terus kita lakukan Harus seperti yang harus kita inginkan langsung ya, tidak tidak bisa. proses semuanya juga. Tapi minimal pemikiran kita terbuka. Ketika kita mau marah, oh ada 5 dasar kebutuhan yang harus kita tanya dulu nih. Ini anak itu di mana ini? Kamu mau belajarnya seperti apa, Nang Ibu? Kok setiap belajar kamu tidur terus? Yang jelas mah ini butuh kesabaran yang ekstra. Itu poin utamanya adalah sabar. Ya mungkin sabar itu bisa kita latih dari mereka juga ya. Jadi sabar juga levelnya harus meningkat ya Bu ya. Kalau dulu mungkin sabar saya di sana begini, ternyata di sini naik lagi, tapi ya luar biasa. Mereka adalah iya ada batasnya gitu ya, sampai membludak seperti itu. Sekali lagi terima kasih Ibu Bapak guru hebat. Yuk mari kita berubah bersama-sama untuk melakukan sebuah perubahan supaya pembelajaran kita berdampak pada murid. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih sudah menyempatkan waktunya, sudah siang sekali ini. Saya akhiri, tidak ada pertanyaan? Tidak ada, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam. Terima kasih semuanya. Sama-sama Bu. Mudah-mudahan ada sedikit-sedikit ilmu yang di ini ya. Iya, nanti masih banyak Coba nih. udah cek. Hasil itu ya, hasil kita bimtek ya. Nanti Bu Ida. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anur Jana, guru kelas 5 UPTD SDN 1 Penyindangan Wetan. Saya peserta dari desiminasi modul 1.4 tentang disiplin positif. Saya akan melakukan refleksi diskusi yang telah kita bahas bersama Bu Ida. Setelah melakukan kegiatan tersebut, saya mampu saya mampu mengenali diri. Itu yang pertama itu menggiring anak untuk lebih menghargai dirinya sendiri daripada anak sadar ketika dia dihukum gitu ya. Karena anak itu punya 5 dasar kebutuhan. Itu yang saya dapatkan dari Bu Ida yang tadi menjelaskan materi tentang disiplin positif. Selain itu juga ternyata saya sadar bahwa selama ini sebagai guru saya memiliki banyak kekurangan karena ternyata hal terbaik yang bisa dilakukan guru adalah menjadi manajer bagi siswanya. Jadi di dalam posisi manajer itu ada yang namanya segitiga restitusi ya. Segitiga restitusi yaitu yang pertama itu memvalidasi, bisa memvalidasi atau menstabilkan kesalahan atau kesalahan apa yang ternyata bukan kamu sendiri yang pernah melakukan kesalahan. Yang kedua itu validasi perasaan. Jadi biarkan anak tahu kalau dia salah itu dengan dirinya sendiri, bukan kita yang ngomong salah, kamu salah bukan, tapi oh iya ya Bu, ternyata saya itu salah. Dan yang ketiga itu dari segitiga restitusi itu yang ketiga itu adalah keyakinan. Keyakinan yang bisa kita ambil nilai-nilai kebajikannya atau bisa kita terapkan di dalam kelas dengan memberikan kesempatan kepada mereka sendiri untuk jadi semacam membuat peraturan atau kesepakatan kelas, tapi itu bukan dari guru yang menentukan, tapi biarkan mereka menentukan sendiri kebutuhan mereka apa yang didasarkan dari keresahan-keresahan yang terjadi di dalam kelas tersebut. Perasaan saya melakukan diskusi hari ini, alhamdulillah saya rasa saya punya banyak ilmu yang bisa saya terapkan di dalam kelas untuk murid-murid saya sendiri atau bisa saya terapkan untuk anak saya sendiri. Karena saya merasa memang segitiga restitusi itu adalah salah satu solusi terbaik. Setelah melakukan diskusi hari ini, target saya adalah saya mengaplikasikan segitiga restitusi itu atau saya sebagai manajer di dalam kelas. Setelah diskusi hari ini saya akhirnya memahami bahwa setiap anak itu bisa menemukan kesalahannya sendiri dan memberikan solusinya sendiri. Kita sebagai guru hanya sebagai penuntun atau memberikan arah-arah, bukan sebagai pencetus atau pemberi solusi. Terima kasih. Diperkenalkan dulu Ibu sebagai guru apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Iin Surihati. Saya bertugas di SD Penyindangan Wetan 1 sebagai guru agama. Sebagai guru agama, Ibu tadi sudah menjadi peserta diseminisasi modul 1.4 dengan budaya positif. Ibu boleh meminta umpan baliknya? Boleh? Baik, Ibu setelah diskusi dengan CGP tadi, terutama dengan saya tadi, Ibu bagaimana akhirnya Ibu memahami tentang apa? Ya, banyaklah gitu ya hal-hal Ya. yang saya baru ketahui. Ya, apa Bu kira-kira tadi yang Ibu tangkap dari Pertama, materi tadi? segitiga apa tadi tuh? Restitusi ya? Ya. Iya. Ya itu dia, ketika anak melakukan kesalahan, kita tidak bertanya dulu kenapa Iya. dia berbuat seperti itu, kita langsung menjustis anak itu salah gitu. Padahal Siap. memang anak itu mungkin bersalah itu pasti ada alasan-alasan yang memang kita itu tidak tahu ya. Oke. Mungkin bisa alasan itu benar atau mungkin bisa itu salah. Nah, Ya. kalau kita kan langsung menjustis anak itu salah. Iya. Nah, Siap. Terus setelah diskusi hari ini Bu, kira-kira apa yang akan Ibu lakukan?
Ya, insya Allah kita akan memperbaiki diri ya. Kita tidak akan istilahnya memperlakukan anak menurut keinginan kita aja, tapi kita harus bisa menjadikan anak itu ya, maksudnya melihat anak itu sebagai sosok yang memang harus kita perhatikan gitu ya. Enggak hanya mau kita aja, jadi mau anak pun kita harus perhatikan. Siap. Ibu, bagaimana perasaan Ibu setelah melakukan diskusi hari ini tentang disiplin positif? Alhamdulillah ya, jadi banyak sekali masukan-masukan dan ilmu-ilmu yang saya dapat. Baik, kira-kira target Ibu ke depannya setelah tahu sebuah posisi kontrol dan segitiga restitusi, apa target Ibu kira-kira ke depannya, Bu? Ya, insya Allah akan ya menerapkan lah dalam proses belajar ya kepada anak agar bisa memperbaiki keadaan, memperbaiki proses belajar mengajar, tidak monoton gitu ya, guru aja yang bertindak tapi anak pun bisa ikut andil. Baik Ibu, terima kasih sebelumnya sudah berkenan memberikan umpan balik. Ada masukan Bu buat saya selaku CGP ke depannya? Apa ya? Ya mudah-mudahan Bu Ida tidak hanya teori saja, Siap, bisa Ibu. menerapkannya ya, terutama di tempat Bu Ida bekerja gitu aja. Siap Ibu, terima kasih. Sehat selalu Ibu. Bersama. Assalamualaikum Pak Haji. Boleh memperkenalkan Pak Haji sebagai guru kelas berapa? Kelas 4 sebagai anggota atau peserta pada seminasi ya. Modul 1.4 ya, yang di moderator oleh Bida Aksara. Iya, siap. Pak Haji berkenan memberikan umpan baliknya Pak Haji. Saya mengamati tadi ada yang 5 dasar kebutuhan hidup. Dulu saya menganggap bahwa kebutuhan dasar hidup itu hanya untuk makan dan pendidikan saja. Itu yang saya setelah itu saya dapat dilakukan dalam kegiatan sehari-hari. Ada ya, ternyata di sini banyak sekali, ada 5. Yang pertama kan di sini bertahan hidup. Bertahan hidup memang kita harus tentunya harus berusaha ya untuk mendapatkan itu sebagai bekal untuk makan. Untuk seperti mungkin namanya semboyan orang Padang itu makan untuk hidup. Itu di situ memang kalau dilihat situ memang dengan makan dia dapat bekerja dengan hidup, dapat penghasilan, dapat itu, sehingga mungkin itu orang Padang mungkin motivasinya itu sangat bagus namanya kalau dilihat itu. Tapi sini sebagai mungkin kalau kalau kita cermati mungkin memang iya harus perlu energi gitu, hidup itu perlu energi ya, itu dengan asupan makanan minuman itu, sehingga kita dapat melaksanakan kegiatan apa itu mengajar, apa itu kerja, apa itu sebenarnya itu dengan nyaman selain kalau ada energinya itu. Yang kedua yaitu tentang rasa kasih sayang dan ingin diterima. Di situ memang sebagai anak kalau dinilai tadi dari video itu yang dipaparkan tadi itu memang itu kasih sayang orang tua itu memang paling utama. Sedangkan sebagian dari orang tua di sini kebanyakan orang tuanya di luar, bekerja di Jakarta di luar, sehingga anak dititipkan kepada orang lain, apa itu entah neneknya, apa itu bibinya, yang mayoritas pendidikannya itu sangat jauh sekali, sehingga anak perlu bimbingan sekali. Makanya tidak heran kalau mungkin perilaku, tata krama itu sangat jauh berbeda sekali. Ya itu kan dimaklumi, di samping pendidikannya juga sangat kurang, disiplinnya juga sangat kurang, itu memang maklumi. Dan itu merupakan suatu tantangan bagi guru, bagaimana guru dapat mengelola
dan menumbuhkan untuk belajar terhadap anak itu. Dan itu memang sangat susah, enggak? Susahnya gimana? Yaitu di rumahnya tidak bisa tidak ada bimbingan untuk memotivasi dianya, untuk memotivasi untuk belajarnya. Makannya aja kan kadang-kadang susah, dia cari makan minta makan kenapa orang keterbatasan orang tuanya gitu, yang mayoritas tinggal ke luar negeri atau ke luar kota sini. Tapi mudah-mudahan dengan dengan kegigihan guru di tiap-tiap kelas, insya Allah setidaknya dapat teratasi walaupun tidak 100%. Dan yang ketiga itu anak perlu kebebasan, yang kesenangan dulu. Ya, yang ketiga itu kesenangan. Memang iya, kalau dilihat itu anak kesenangannya berbeda-beda. Saya lihat ya di kelasnya ada yang pengen sepak bola, mayoritas itu memang sepak bola itu, mayoritas. Habis belajar itu pengennya itu sepak bola terus, apa itu laki-laki perempuan itu mayoritas pengen kebebasan. Setelah belajar 3 jam pelajaran udah langsung pengen kebebasan, walaupun memang tidak diawasi oleh guru olahraga gitu katakan ini dah, cuman dia pengen kebebasan. Kemudian yang keempat kebebasan tadi ya, kebebasan itu kebebasan tadi kesenangan sudah main sepak bola, udah kebebasan ini tentu harus dibatasi atau dipantau ya, jangan sampai terjadi ya itu kenakalan memukul temannya, mengejek temannya, itu harus tetap dipantau. Jangan ketika istirahat guru jangan selalu di dalam kelas saja, kita perlu pantau kalau saya keluar, memantau anak kelasnya yang di luar, yang kadang-kala ya tidak sepengetahuan guru-guru anak berbuat apa-apa yang tidak mungkin. Dan yang kelima itu penguasaan itu anak kadang-kala itu pengen seperti pengen menguasai. Ya, akunya pengen dihormati. Itu memang ada itu sebagian kecil anak yang seperti itu, yang pengen seperti seperti dia yang lebih berkuasa. Jadi lebih berkuasa, ingin dihormati, ingin seperti jagoan lah. Itu memang itu kadang-kala itu. Tapi mungkin pengaruh dari luar, apalagi sekarang kebebasan di gadget itu sangat dunia pendidikan sangat sangat memprihatinkan ya Pak. Prihatinkan itu. Sedang berduka dunia pendidikan. Mudah-mudahan kita berkolaborasi dengan orang tua, guru maupun masyarakat yang lainnya. Mudah-mudahan pendidikan di SD Panji Dengan Santun lebih baik dan lebih baik lagi. Amin. Barangkali yang dapat Pak Herman ambil dari diskusi hari ini, mudah-mudahan ini juga bermanfaat bagi Pak Herman sendiri, umumnya bagi SD Panji Dengan SD. Saja, terima kasih. Terima kasih Pak Haji atas umpan baliknya. Ada motivasi buat saya selalu CGP Pak Haji. Ada kata-kata untuk memotivasi saya Pak selaku CGP, peran saya di sini di sekolah bagaimana? Ada Pak Haji? Selamat siang Ibu. Selamat siang. Boleh memperkenalkan dengan Ibu siapa, jabatannya sebagai apa? Saya Sumiati sebagai Kepala UPTD SDN 1 Penindangan Wetan. Alhamdulillah saya baru menginjak bulan ke-6 ya di SD Penindangan Wetan. Ibu ada mohon untuk berkenan memberikan umpan balik dengan kegiatan diskusi diseminisasi di modul 1.4 tentang perubahan disiplin positif. Nah, kira-kira Ibu setelah diskusi tadi akhirnya Ibu memahami apa tentang disiplin positif? Aduh, kalau untuk memahami mungkin saya kurang paham, hanya bisa menanggapi dari kegiatan diskusi tentang
tadi tentang apa ya, tentang Disiplin positif. disiplin positif ya. Saya pertama menanggapi dari video yang tadi kita lihat bersama. Di video itu ada anak yang tidurnya kesiangan, kemudian jadi terlambat ke sekolah. Sebenarnya dari anak itu mungkin bukan malas ya, tapi karena tidurnya kesiangan. Adapun kesiangannya itu karena apa, tidurnya malam atau apa, dia juga sudah berusaha sebetulnya sampai ibaratnya berlari-larian sampai juga ke sekolah akhirnya walaupun terlambat. Di sana melihat sosok guru yang kalau menurut saya juga sebagai guru memang tidak sesempurna yang harus seperti yang diinginkan oleh siswa atau oleh pemerintah. Cuma kalau bisa memberikan saran, sebagai guru itu tidak harus langsung memarahi si anak yang terlambat tadi. Harusnya bisa sabar, harusnya bisa memaklumi dengan anak itu kenapa, harus tahu latar belakangnya kenapa ya. Jadi kita sebagai guru tuh tidak harus langsung menghukum, kamu terlambat, harus misalnya seperti contoh yang di video tadi harus berdiri di depan bendera ya, apalagi misalnya sudah siang panas, malah jadi menyiksa anak. Kalau seperti itu harusnya ditanya, kenapa nak semalam jam berapa sih tidurnya, kenapa sih harus tidur malam, kan kamu tahu kalau kamu tuh punya kewajiban untuk besok paginya ke sekolah. Apakah dia itu di rumahnya situasinya seperti apa, kita kan tidak tahu. Harusnya ditanya dulu. Jadi anak tuh merasa dihargai gitu. Kenapa saya harus selalu dimarahi kalau saya tuh punya salah ya? Harusnya dari anak sendiri tuh ngerti, oh ya saya salah tuh karena ini, jadi diungkap dulu. Dia bebas memberikan alasan kenapa dia bisa terlambat ke sekolah. Itu poin satu untuk Bapak guru yang menurut saya kurang tepat kalau langsung tanpa mengetahui latar belakang anak terlambat itu langsung menghukum ya. Jadi kalau guru tadi itu dia memposisikan posisi apa Bu? Sebagai hanya penghukum saja atau menjas aja ya. Belum tahu kalau di kepolisian mah ya, atau di pengadilan dia langsung menuduh terus menghukum, langsung memberikan hukuman. Harusnya kan tidak. Walaupun sebagai polisi juga harus dicari nih harus diselidik dulu ya kan, latar belakang di rumahnya apanya. Jadi menurut saya itu kurang tepat. Itu dari sisi gurunya yang mungkin tadi ya ada tipe-tipe guru yang penghukum seperti itu ya. Sementara kebebasan anak ya, penghargaan untuk anak, kemudian kalau tadi itu ada ada 5 kebutuhan pokok 5 dasar kebutuhan 5 manusia. dasar kebutuhan manusia itu ada di dalamnya, kebebasan, ada penguasaan, ada kesenangan ya Bu ya. Kesenangan ya. Bertahan Kita hidup. juga harus menghormati gitu. Ya memang susah ya kita sebagai guru untuk bersabar. Kadang dari karakter guru juga masing-masing. Mudah-mudahan dengan kegiatan ini juga bisa memotivasi guru-guru kita yang ada di sekolah kita, dan nanti bisa menerapkannya di dalam kelas itu lebih sebijaksana mungkin, bisa menerapkan tadi ya, ada segitiga restitusi ya Bu ya. Segitiga restitusi. Nah, itu tadi segitiga restitusinya harus benar-benar dipahami. Jadi kita dalam memberikan motivasi, memberikan solusi itu bisa tepat sasaran ya. Tidak semau gue, karena saya guru itu murid, tidak seperti itu. Tidak bisa mengontrol ya seenaknya ya Bu. Bisa juga mengontrol emosi ya.
Dan selanjutnya saya benar-benar bersyukur ya ada di sini seperti Bu Ida menjadi CGP. Mudah-mudahan di SD kita lebih maju dan bisa menjadi inspirasi buat teman-teman yang lainnya. Alhamdulillah ya, Ibu Aan tadi sudah meminta tanda tangan saya untuk mendaftar sebagai CGP. Sangat bahagia saya, terharu juga ya. Alhamdulillah Ibu Ida yang baru beberapa bulan ya mengikuti CGP sudah bisa menginspirasi untuk teman SD-nya, sekantornya untuk menjadi juga mendaftar ke CGP. Mungkin itu saja apa yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini. Semoga kita selalu diberi kemudahan, kelancaran dalam mencapai tujuan. Terima kasih. Terima kasih Ibu Ida, ucapkan kembali sehat selalu. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Bersemangat. Selamat pagi. Selamat pagi. Baik anak-anak, kali ini Bu Ida akan mengajak kalian untuk membuat yang namanya keyakinan kelas. Ada yang tahu apa itu keyakinan kelas? Apa? Satu kata, keyakinan kelas. Menurut kalian apa? Satu kata aja, nggak usah banyak-banyak. Apa? Apa? Bayangan kalian apa? Apa? Coba. Keyakinan kelas. Apa? Bertanggung jawab. Bertanggung jawab. Oke, nggak apa-apa. Apa lagi? Saling mempercayai. Apa lagi? Jujur. Apa lagi? Saling menghargai. Apa lagi? Perkataan. Menghormati. Diyakini hal itu oleh kalian. Yakin. Yakin itu adalah hal positif, hal baik. Yakin? Sudah tahu ya modal dasarnya? Iya, betul sekali. Kita akan membuat sebuah keyakinan kelas. Tahu peraturan kelas? Tahu? Contohnya gimana? Hah? Jangan ribut di kelas. Hah? Piket. Kerjakan. Apa? Iya. Jangan bercanda gitu ya di kelas kita. Nah, kalau keyakinan kelas apa itu? Jadi keyakinan kelas itu semisal dari peraturan kelas tadi, misalkan kata Wadia, jangan ribut di kelas Bu, betul? Ya itu peraturan. Kalau keyakinan kelas di dalamnya ada nilai-nilai kebajikan. Nilai-nilai kebajikan yang kalian yakini, yang tadi kalian sebutkan tadi, tanggung jawab, ucapan, apa tadi? Saling mempercayai. Itu adalah keyakinan kelas. Di dalamnya ada peraturan kelas, di sampingnya ada sebuah nilai-nilai keyakinan kebajikan atau nilai-nilai kebajikan. Bu Ida akan membagikan sticky note. Oke. Mau warna apa? Perempuan warna apa? Perempuan. Sudah yang perempuannya? Sudah. Pertama, kalian bayangkan dulu. Kita mempunyai sebuah kelas. Kelas impian seperti apa yang kalian mau di kelas kita? Ibu boleh lebih dari satu? Boleh. Boleh dua? Lebih dari dua? Boleh. Ya. Ya, mangga. Bayangkan kalian pengen kelas kalian apa? Ruangannya, teman-temannya, belajarnya, bidangnya, mangga. Boleh. Baik, semuanya sudah? Sudah. Kalau sudah, mangga ditempel di sini. Ya, ditempel.
persis. Ya. Oke. Kita ke jawaban Fajar dulu. Menjaga kebersihan. Ya, Fajar ya. Ada yang sama dengan Fajar nggak? Ada yang sama nggak? Ada yang sama nggak? Yang menjaga kebersihan ada nggak? Kelas bersih betul bisa. Punya sifat berarti ya? Oke, punya sifat. Berarti sifat sama Fajar ada terwakili. Nah, menurut kalian dengan kita menjaga kebersihan, ya, nilai-nilai kebajikan apa yang harus ada supaya kelas kita bersih? Kebajikan apa yang harus ada? Kerjasama, betul. Ini diyakini nggak akan bisa menjaga kebersihan kelas kita? Diyakini. Apalagi selain harus kerjasama? Kerjasama dalam apa? Piket kelas. Kalau yang mau piket yang itu nggak piket berarti tidak kerja. Apalagi? Apa? Peduli, betul. Peduli terhadap lingkungan sekolah. Apalagi nilai kebajikan yang ada di dalam menjaga kebersihan? Apa? Ada gotong royong? Betul. Betul. Apa lagi? Apa nanti? Apa lagi? Sok yang mana? Bertanggung jawab. Bertanggung jawab itu berarti dikerjakannya sungguh. Baik, sekarang kita akan tuangkan ke dalam sebuah keyakinan kelas. Biasanya kalau yang jadi masalah kebersihan itu apa? Apa? Yang berhubungan kebersihan apa biasanya? Nyapu. Hah? Nyapu itu apa? Nyapu itu apa? Bukan. Nyapu itu dalam kegiatan apa? Bukan. Piket kelas. Berarti piket tepat waktu. Kita masukkan ya. Membuang sampah pada tempatnya. Hah? Membersihkan debu. Bersihkan debu ya. Debunya di mana maksudnya? Di
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hanid dari kelas 6. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Syifa dari kelas 6. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ana dari kelas 6. Assalamualaikum, saya Hesan dari kelas 6. Setelah saya membuat keyakinan kelas, saya menjaga kelas tetap damai dan tertib. Setelah saya membuat keyakinan kelas, saya akan menjalankannya dengan penuh tanggung jawab. Setelah saya membuat keyakinan kelas, saya akan lebih mandiri dan bertanggung jawab. Setelah saya membuat